Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kuliah Sistem Basis Data. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen transaksi. Jadi, transaksi adalah proses-proses yang melibatkan query atau modifikasi pada database. Nah, umumnya dengan beberapa properti yang berkaitan dengan masalah konkurensi. Kemudian transaksi ini terbentuk dalam SQL dari statement tunggal atau control programmer secara eksplisit. Dalam basis data, transaksi merupakan satuan unit kerja yang berisi perintah-perintah yang dimulai dengan klausa begin transaction dan diakhiri dengan commit atau rollback. Nah, tidak semua engine DBMS ini mendukung transaksi, jadi yang mendukung transaksi hanya MyISAM dan InnoDB saja. Nah, kemudian 4 sifat dasar dari transaksi ini kalau disingkat jadi ACID. Ini menurut Herder and Reuter tahun 83. Jadi atomicity atau keutuhan. Jadi transaksi merupakan unit yang tidak terlihat yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Kemudian C itu konsistensi atau ketetapan. Nah, transaksi harus mengubah database dari satu strata konsisten ke strata lainnya atau berikutnya. Isolation atau pemisahan. Nah, transaksi dieksekusi secara terpisah dari yang satu dengan yang lainnya. Durability atau daya tahan. Ini secara permanen transaksi direkam ke dalam database dan tidak akan hilang dikarenakan kegagalan berikutnya. Nah, output dari transaksi ini dua. Yang pertama commit dan rollback. Nah, commit ini akan menyebabkan sebuah transaksi selesai sempurna. Jadi setiap modifikasi pada database yang statementnya commit ini akan tersimpan secara permanen. Kemudian kalau rollback, statement rollback pada SQL akan menyebabkan sebuah transaksi selesai tapi dengan cara gagal atau abort, tidak menimbulkan efek apa-apa pada database. Artinya statement sebelum rollback itu tidak dianggap. Nah, kesalahan seperti pembagian dengan 0 atau constraint violation dapat juga menyebabkan proses rollback, bahkan jika sang programmer ini tidak memintanya. Nah, ini skema transaksi, jadi start transaction. Nah, ini adalah database pada saat awal transaksi. Nah, ini statement transaction. Jadi, kalau proses berhasil, ada commit, artinya dia permanen dan tersimpan ke dalam database. Kemudian kalau proses gagal, ini rollback. Nah, database ini keadaannya masih pada saat awal transaksi. Nah, ini praktikum ya, kita memulai membuat transaksi. Jadi kita mulai dengan cara membuat tabel. Jadi kita buat database penjualan. Nah, ini bisa dicoba ya di komputer masing-masing. Create database penjualan. Kemudian ini kita buat satu tabel namanya tabel produk dengan field product ID, nama produk, supplier ID, kategori ID, unit price, units in stock, kemudian discontinued. Ini engine-nya kita pilih InnoDB. Pilih InnoDB atau MyISAM tadi ya, salah satu. Nah, kemudian penggunaan commit. Nah, kita ini membuat manajemen transaksi seperti ini, start transaction, insert into product values. Nah, ini kita sesuaikan dengan field yang ada di tabel produk tadi, kemudian diakhiri dengan statement commit. Nah, lalu kita cek hasilnya dengan perintah select bintang from product. Maka produk yang kita insert tadi akan tampil di sini. Nah, ini transaksinya berarti berhasil karena ada statement commit, artinya dia data itu tersimpan di dalam database. Kemudian yang kedua penggunaan rollback. Start transaction, insert into product values P003. Nah, seterusnya ini sesuaikan dengan fieldnya. Kita tambahkan satu saja row atau record. Nah, diakhiri dengan statement rollback. Nah, kemudian silahkan cek hasilnya menggunakan perintah nih, select bintang from product. Nah, apa yang terjadi? Jadi
apakah produknya ini masuk atau tidak, nanti silahkan diperhatikan pada hasil praktikum. Kemudian kalau masuk alasannya kenapa, kalau tidak masuk alasannya kenapa. Kemudian auto commit. Auto commit ini ada statement-statement yang jika diletakkan dalam proses yang menggunakan transaksi, maka secara otomatis akan menghentikan transaksi dan akan dijalankan atau commit. Artinya dia menyebabkan perubahan pada database. Nah, ini pernyataannya adalah alter tabel untuk mengubah definisi tabel, kemudian create index, membuat index, drop database, drop index, drop table, log table, rename tables, set auto commit sama dengan 1, atau menyetel auto commit dalam mode on, kemudian start transaction, memulai transaksi baru, truncate table, menghapus data dari tabel, dan unlock table, menghilangkan log table. Nah, karena kalau tabelnya dalam keadaan lock, itu tabelnya terkunci dan tidak akan ada data yang bisa masuk atau bisa dimodifikasi dari tabel itu. Nah, kemudian untuk praktikum, silahkan dibaca modul praktikum yang ada pada file yang sudah saya upload di Google Drive. Kemudian linknya sudah ada di Google Classroom. Oke, sekian penjelasan tentang manajemen transaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan mencoba latihan pada slide ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.